Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin menjelaskan kembali tentang rekonsiliasi bank, sekaligus mencocokkan hasil pekerjaan kamu tugas minggu yang lalu. Ini adalah soal minggu yang lalu, ya. Di PT Nusantara mempunyai rekening giro di Bank Mandiri. Pada akhir Oktober 2019, PT Nusantara menerima laporan dari Bank Mandiri yang berisi informasi mengenai saldo awal bulan, penambahan dan pengurangan yang telah dilakukan bank selama bulan Oktober 2019. Atas rekening giro PT Nusantara saldo per 31/19, laporan bank tersebut saldo giro PT Nusantara per 31 adalah 53.884.800. Jadi kesimpulannya begini, ketika PT Nusantara mempunyai rekening giro di bank, maka Bank Mandiri di sini akan memberikan laporan tentang mutasi uang simpanan di Bank Mandiri, ya, biasanya setiap triwulan. Ini laporannya. Jadi menurut bank bahwa uang yang disimpan PT Nusantara itu sebesar 53.884.800 rupiah. Nah, sementara menurut catatan pihak perusahaan itu sebesar 32.942.100. Seharusnya antara catatan pihak bank dan pihak perusahaan itu kan sama seharusnya, ya. Tapi ini tidak sama karena disebabkan oleh beberapa hal, ya. Jadi nanti yang 53.884.800 ini menurut kalau direkonsiliasi bank akan dicatat sebagai saldo bank, ya, sebelum rekonsiliasi. Yang 32.942.100 adalah saldo kas perusahaan sebelum rekonsiliasi. Jangan sampai ketukar, ya. Jadi rekening koran itu dibuat oleh pihak bank, ya. Kalau rekening koran itu yang membuat pihak bank. Jadi kalau ada catatan di rekening koran berarti itu miliknya bank. Tapi kalau rekonsiliasi bank itu yang membuat adalah pihak perusahaan. Rekonsiliasi bank dibuat ketika perusahaan mendapatkan laporan yang berupa rekening koran dari bank, saldonya itu tidak sama menurut catatan pihak perusahaan. Nah, tentunya pihak perusahaan akan menentukan berapa besarnya saldo kas di bank yang sebenarnya. Jadi untuk menentukan berapa besarnya saldo bank yang sebenarnya itulah maka perusahaan akan membuat yang namanya rekonsiliasi bank. Jadi rekonsiliasi bank itu dibuat atas dasar rekening koran yang diterima dari bank. Nah, ini perbedaannya. Jadi bentuk dari rekening koran, ya, rekonsiliasi bank ini dibuat oleh pihak perusahaan. Jadi pertama nama PT-nya PT Nusantara, terus nama daftarnya apa nih, rekonsiliasi bank, dibuatnya kapan, per 31 Oktober 2019, ya. Jadi ini tadi menurut catatan pihak perusahaan 32.942.100, sementara menurut catatan pihak bank 53.884.800. Jadi nanti kita akan menentukan berapa sebenarnya saldo yang sebenarnya. Ya, kembali ke soal sini. Jadi setelah dilakukan perhitungan, perbedaan tersebut disebabkan oleh, nah, ini perbedaannya tadi karena antara catatan pihak bank dan perusahaan berbeda disebabkan karena ini. Pertama adalah setoran tanggal 31 Desember 2019 sebesar 15.963.300 tidak tercantum dalam laporan bank. Jadi
Jadi yang nomor satu atau yang A ini kasusnya adalah perusahaan sudah menyetorkan uang ke pihak bank, ya. Tapi ketika perusahaan menerima rekening koran dari bank, ternyata setoran pihak perusahaan itu di rekening korannya tidak ada catatannya. Kasus ini terjadi karena ketika perusahaan menyetorkan uang di bank, ya, bank itu sudah terlanjur membuat rekening koran yang akan dikirim oleh pihak perusahaan. Nah, karena sudah terlanjur dibuat, tidak mungkin akan dikoreksi lagi. Lebih baik setoran itu nanti akan dicatat pada rekening koran untuk bulan berikutnya. Ya, berarti kan perusahaan sudah mencatat itu sebagai setoran, tetapi pihak bank belum mencatat. Nah, belum mencatatnya itu karena ketika perusahaan menyetorkan uang ke bank, bank sudah terlanjur membuat rekening korannya. Jadi setoran ini yang disebut dengan setoran dalam proses atau setoran dalam perjalanan atau deposit in transit, ya, deposit in transit. Apa itu deposit in transit? Adalah setoran pihak perusahaan yang belum ada catatannya di pihak bank. Nah, ini pengaruhnya akan menambah di pihak bank, ya. Jadi kamu harus tahu, oh, setoran dalam proses itu nanti akan menambah di pihak bank. Ini sudah menambah. Ini nomor satu. Berikutnya yang nomor 2, bank telah melakukan kesalahan pembukuan, yaitu cek yang ditarik PT Mustika sebesar 1 juta telah dikurangkan ke rekening giro PT Nusantara. Jadi ini yang melakukan kesalahan adalah pihak bank. Kalau yang melakukan kesalahan pihak bank, berarti nanti yang membuat koreksinya itu adalah pihak bank. Ya, kalau pihak perusahaan yang melakukan kesalahan, ya koreksinya di pihak perusahaan. Jadi kalau ada soal yang bentuknya seperti ini, pertama tentukan dulu siapa yang melakukan kesalahan. Ya, jadi ini kasusnya adalah yang mengambil uang itu PT Mustika, tapi oleh bank dicatat ke rekeningnya PT Nusantara, ke rekening kita. Jadi logikanya begini, kamu, ya, sebenarnya tidak ingin mengambil uang di kantong celana kamu, ya, di kantong baju kamu, ya, sebenarnya tidak ingin mengambil, tetapi kamu lupa mengambilnya, ya, lupa diambil. Nah, tentunya ini kan satu kesalahan. Bagaimana untuk memperbaikinya, ya? Uang yang sudah terlanjur diambil, kamu masukkan lagi ke kantong, ya, dimasukkan lagi kantong, berarti di kantong itu nanti uangnya akan bertambah. Maka di sini kesalahan itu, ya, akan menambah. Jadi yang seharusnya tidak diambil, kan yang ngambil PT Mustika, seharusnya tidak diambil oleh bank, diambil. Nah, untuk koreksinya, perbaikannya, ya ditambah lagi begitu. Ya, ini yang nomor 2, jadi menambah. Kemudian yang saya itu nomor 3, 5 lembar. Nah, ini cek dalam peredaran, ya, atau outstanding check. Cek dalam peredaran itu adalah cek yang oleh si pemegangnya belum diuangkan oleh yang belum diuangkan ke bank, ya. Jadi belum diuangkan oleh si pemegangnya. Jadi kan ketika perusahaan mengeluarkan cek, ya, perusahaan itu pasti sudah mencatat, ya, oh, uang saya di bank itu berkurang, ya kan. Nah, ketika pihak perusahaan mengeluarkan uang, apakah bank tahu kalau saldo gironya itu diambil oleh pihak perusahaan? Belum tahu, ya. Baru akan tahu ketika yang memegang cek ini telah mencairkan. Setelah dibawa ke bank, oh, baru tahu kalau
saldo gironya PT Nusantara itu sudah diambil begitu. Makanya kan perusahaan sudah mengurangi, bank belum mengurangi, ya, maka akan tidak sama nanti saldonya. Ya, jadi outstanding check atau cek dalam peredaran adalah cek yang belum dicairkan oleh si pemegangnya. Nah, jadi nomor 3 atau yang C ini sebagai cek dalam peredaran, pengaruhnya akan mengurangi di pihak bank karena pihak bank belum mencatat ya. Jadi kenapa mengurangi? Karena pihak bank belum mencatat, baru akan mencatat ketika ceknya sudah dicairkan ke bank. Nah, ini. Jadi kamu cek dalam peredaran atau outstanding check, nanti tulis nomor-nomornya, nominalnya berapa. Ya, lanjut. Kemudian yang keempat atau yang D, bank telah menerima pelunasan selembar wesel tagih. Ya, kalian sudah belajar wesel tagih. Jadi ada pihak debitur yang punya piutang wesel PT Nusantara itu melunasi weselnya. Tapi melunasi weselnya ini melalui bank, jadi bayarnya ke bank, ya tidak ke PT Nusantara. Jadi ketika dia bayar ke bank, ya PT Nusantara itu tidak tahu kalau debitur wesel tagih ini membayar. Jadi bank sudah menambah, sementara pihak perusahaan belum mencatat. Jadi yang D atau yang 4 ini, bank itu sudah mencatat. Nah, yang belum mencatat itu pihak perusahaan. Kan yang D atau 4 ini akan dicatat di pihak perusahaan, inkaso ya. Apa itu inkaso? Inkaso itu adalah wewenang yang diberikan kepada suatu perusahaan untuk menagihkan sejumlah piutang kepada debiturnya. Jadi misalnya kalau kamu mau bayar tagihan listrik itu bayarnya ke bank, ya, bayarnya ke bank. Ketika kamu bayar ke bank itu PLN belum tahu kalau pelanggannya itu telah membayar sebelum pihak bank memberitahukan secara resmi kepada pihak PLN. Nah, itu inkaso. Atau kalau kamu membayar rekening PAM ya, air, kamu bayar ke bank, bayarnya ke bank tagihannya itu kan bisa ya. Jadi pihak PAM itu tidak akan tahu sebelum pihak bank memberitahukan. Itu yang disebut dengan inkaso ya, wewenang yang diberikan oleh suatu bank atau suatu lembaga untuk menagih sejumlah piutang kepada debitur ya, kepada debitur. Kemudian nomor 4 ini di samping wesel itu kan ada bunganya, ini dapat bunganya juga akan menambah. Terus jadi yang nomor 4 akan dicatat di kas pengaruhnya menambah. Nomor 5 yang E nih, laporan bank menunjukkan bahwa bank telah memberikan jasa giro ya. Jadi kalau kita punya rekening koran di bank itu sama juga kita punya tabungan di bank. Kalau kita punya tabungan di bank akan mendapatkan bunga. Yang menentukan besarnya bunga, berapa besarnya, kapan dibayar itu adalah pihak bank. Ya, pihak bank. Ketika bank tidak memberitahukan kepada pihak perusahaan, perusahaan itu tidak pernah akan tahu kalau diberikan jasa giro atau bunga ya. Sama aja dengan kita, kalau kamu menabung uang di bank akan dapat bunga. Nah, berapa besar bunga yang akan dibayar ke kita nggak akan pernah tahu. Nah, kita tahunya bagaimana? Ketika kita ngeprint ya buku tabungannya kalau tabungan. Tapi kalau kamu punya rekening koran itu secara otomatis nanti setiap 3 bulan sekali bank akan memberikan laporannya bentuknya rekening koran tentang mutasi debit kredit uang yang kita simpan di bank. Jadi bank itu sudah mencatat, pihak perusahaan belum mencatat, dan jasa giro ini pengaruhnya nanti yang akan dicatat di pihak perusahaan, pengaruhnya akan menambah. Ya, berikutnya yang ke-6, cek sebesar 1.500.000 yang diberi PT Indofood telah dicatat dalam jurnal keuangan kas PT Nusantara. Ya, jadi ini PT Nusantara mengeluarkan cek sebesar 1.500.000, tapi oleh petugas perusahaan ya,
perusahaan PT Nusantara telah melakukan suatu kesalahan. Jadi mencatat pengeluaran, ya, mencatat pengambilan, pengeluaran dicatat lebih besar. Jadi untuk lebih memudahkan, misalnya kamu mau mengambil uang di kantong itu sebesar 15.000, ya 15.000. Tapi yang kamu ambil 51.000. Jadi kamu ngambilnya kebanyakan gitu, kebanyakan. Nah, karena kebanyakan kan harus dikoreksi, harus dibetulkan. Bagaimana membetulkannya? Ya selisihnya itu yang 36.000, ya karena kamu pengen ngambilnya 15.000, cuma ambil 51.000, tentu yang 36.000 dimasukkan lagi. Ya kalau dimasukkan lagi berarti kantong kamu, ya, uangnya akan bertambah. Maka ini akan menambah jadinya, ya. Jadi mencatat pengambilan terlalu besar, koreksinya bagaimana, ditambah sebesar selisihnya, yaitu 3.600.000, ya. Terus berikutnya yang ketujuh, biaya administrasi bank, sama juga dengan jasa giro, ya. Jadi biaya administrasi bank itu menentukan adalah pihak bank berapa besarnya, kapan harus membayar, ya. Itu pengaruhnya akan mengurangi di kas, ya, di kas perusahaan nih, biar administrasi bank mengurangi. Kemudian yang terakhir yaitu laporan bank menunjukkan adanya pengembalian cek yang tidak cukup dananya sebesar, ya, jadi kita menerima cek dari PT Mega Surya. Nah, ketika kita menerima cek, maka jurnalnya debit kas, ya, kas kita bertambah, kredit utang. Jadi PT Surya itu akan piutang, maaf, karena akan membayar piutang. Nah, jadi pada saat kita menerima cek dari PT Mega Surya, kita belum tahu kalau itu ceknya cek kosong gitu. Jadi kita sudah mencatat kas, kredit, piutang. Nah, ketika ceknya itu akan dicairkan ke bank, ternyata oleh bank ditolak karena tidak ada dananya. Itu sama saja PT Mega Surya belum membayar utangnya, ya, belum membayar utangnya. Jadi harus kita kurangi. Tadi kan kita udah terlanjur, uang kita di bank bertambah, ternyata setelah kita ke bank nggak ada dananya, maka jurnal itu harus kita koreksi, harus kita betulkan, harus dikurangi lagi. Maka cek kosong itu pengaruhnya akan mengurangi saldo kas, ya. Ini cek kosong. Cek kosong itu cek yang tidak ada dananya. Ada cek mundur. Kalau cek mundur itu beda. Kalau cek mundur itu tanggal pencairannya ditentukan tanggal berapa gitu. Cek mundur. Nah, setelah ini semua dicatat, ya, maka tinggal dijumlah-jumlahkan seperti ini, ya, ini untuk mengikat waktu. Jadi nanti saldo kas dan saldo bank setelah rekonsiliasi ini jumlahnya harus sama, ya, harus sama. Nah, kenapa harus membuat jurnal penyesuaian? Di catatan menurut perusahaan, ya, di catatannya kasnya itu kan sebesar 32 juta. Ini menurut catatan perusahaan, ya, 32.942.100. Ternyata jumlah yang sebenarnya 57.299.700. Berarti kan antara catatan dengan jumlah yang sebenarnya ini tidak sesuai. Nah, karena tidak sesuai, maka kita perlu membuat jurnal penyesuaian, ya, jurnal penyesuaian. Ini jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian itu dibuat oleh pihak perusahaan. Jadi yang di sini saja yang kita buat penyesuaiannya. Yang di sini tidak perlu karena yang ini adalah milik bank, ya, milik bank. Nah, jurnal penyesuaiannya ini yang menambah. Jadi debit kas, kredit, wesel tagih, kredit pendapatan bunga wesel, kredit pendapatan bunga bank, kredit piutang. Maaf, bukan piutang, utang. Jadi utang. Terus jurnal lagi itu yang menambah, yang mengurangi, jadi debit biaya administrasi bank, debit. Nah, ini piutang bukan utang, maaf.
Kenapa eh, apa piutang nah, dibesarkan supaya jelas. Jadi tadi ketika kita mendapat cek dari ini PT Mega Surya. Jadi PT Mega Surya itu punya utang kepada PT Nusantara, dia bayar utangnya dengan selembar cek. Maka PT Nusantara akan membuat jurnal debit kas kredit piutang. Ya, karena kan menerima pelunasan piutang, jadi debit kas kredit piutang. Nah, setelah ceknya itu dicarikan ke bank, ternyata tidak ada dananya, maka kita harus buat jurnal koreksinya. Jadi kan sama aja tidak menerima pelunasan piutang, jadi dibalik aja. Jadi tadi kalau menerima cek jurnalnya debit kas kredit piutang, maka sekarang jurnal koreksinya dibalik, yang tadinya debit di kredit tadi debit piutang, terus kreditnya kas. Ini jurnal penyesuaian yang dibuat oleh pihak perusahaan atau PT Nusantara. Nah, mungkin itu penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan kamu lebih jelas kembali ya, sehingga nanti untuk soal tugas berikutnya kamu tidak mendapatkan kesulitan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.